Topik ke-6, lokasi dan strategi tata letak. Tujuan dari strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan lokasi kepada perusahaan. Keputusan lokasi seringkali bergantung pada jenis bisnis. Keputusan lokasi industri, strategi biasanya meminimalkan biaya meskipun inovasi dan kreativitas mungkin juga penting. Organisasi retail dan layanan profesional, strateginya berfokus pada memaksimalkan pendapatan. Strategi lokasi gudang didorong oleh kombinasi biaya dan kecepatan pengiriman. Opsi lokasi termasuk 1. Memperluas fasilitas yang ada, tidak pindah, atau 2. Mempertahankan situs saat ini sambil menambahkan fasilitas lain di tempat lain. Yang ketiga, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Pentingnya strategi keputusan tata letak. Tujuan dari strategi tata letak adalah untuk mengembangkan layout yang efektif dan efisien yang akan memenuhi persyaratan kompetitif perusahaan. Desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana menerima hal-hal berikut ini, yaitu pemanfaatan ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi, peningkatan aliran informasi, materi, dan orang, meningkatkan semangat kerja karyawan dan kondisi kerja yang lebih aman, meningkatkan interaksi pelanggan atau klien, dan fleksibilitas. Apapun tata letaknya sekarang itu perlu diubah. Jenis-jenis tata letak. 1. Tata letak kantor. Menempatkan pekerja, peralatan, dan ruang kantor untuk menyediakan pergerakan informasi. Tata letak retail. Mengalokasikan ruang tampilan dan merespon perilaku pelanggan. Yang ketiga, tata letak gudang. Menangani trade-off antara ruang dan penanganan material. 4. Tata letak posisi tetap. Mengatasi persyaratan tata letak proyek besar dan skala besar seperti kapal dan bangunan. Tata letak berorientasi proses. Berhubungan dengan produksi bervolume rendah dan bervariasi tinggi, disebut juga bengkel kerja atau produksi terputus-putus. Tata letak sel kerja, mengatur mesin dan peralatan untuk fokus pada produksi satu produk atau kelompok produk terkait. Tata letak berorientasi produk, mencari personal dan pemanfaatan mesin terbaik dalam memproduksi berulang atau berkelanjutan. Berikutnya, tata letak kantor. Tata letak kantor memerlukan pengelompokan pekerja, peralatan mereka, dan ruang untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Perbedaan utama dari tata letak kantor adalah pentingnya ditempatkan pada arus informasi. Tata letak kantor selalu berubah-ubah karena perubahan teknologi yang melanda masyarakat mengubah cara fungsi kantor. Ruang kerja dapat menginspirasi pertemuan informal dan produktif jika menyeimbangkan 3 aspek fisik dan sosial, yaitu kedekatan. Spasi seharusnya menyatukan orang secara alami. Privasi, orang harus dapat mengontrol akses ke percakapan mereka. Izin, budaya harus menandakan bahwa interaksi non-kerja didorong. Tata letak retail. Tata letak retail didasarkan pada gagasan bahwa penjualan dan profitabilitas sangat langsung dengan eksposur pelanggan ke produk. Jadi, sebagian besar manajer operasi retail mencoba mengekspos eksposur pelanggan ke produk. Dengan demikian, sebagian besar manajer operasi retail mencoba mengekspos pelanggan ke sebanyak mungkin produk. Studi memang menunjukkan bahwa semakin besar tingkat eksposur, semakin besar penjualan, dan semakin tinggi laba atas investasi.
Manajer operasi dapat mengubah exposure dengan pengaturan toko dan lokasi ruang untuk berbagai produk dalam pengaturan itu. Gudang dan tata letak penyimpanan. Tujuan dari tata letak gudang adalah untuk menemukan trade-off yang optimal antara biaya penanganan dan biaya yang terkait dengan ruang gudang. Biaya material adalah semua biaya yang terkait dengan transaksi. Biaya ini terdiri dari transportasi, penyimpanan, transportasi keluar dari material yang akan disimpan di gudang. Biaya ini juga mencakup peralatan, orang, material, pengawasan, asuransi, dan depresiasi. Tata letak posisi tetap. Dalam penetapan posisi tetap, proyek tetap di satu tempat dan pekerja serta peralatan datang ke area kerja itu. Contoh proyek jenis ini adalah kapal, jalan raya, jembatan, rumah, dan meja operasi di ruang operasi rumah sakit. Tata letak berorientasi proses. Tata letak yang berorientasi pada proses dapat secara bersamaan menangani berbagai macam produk atau layanan. Tata letak ini merupakan cara tradisional untuk mendukung strategi diferensiasi produk, biasanya merupakan strategi volume rendah dan variasi tinggi. Keuntungan dari tata letak berorientasi proses adalah fleksibilitasnya dalam peralatan dan penugasan tenaga kerja. Kerusakan satu mesin misalnya tidak perlu menghentikan seluruh proses. Pekerjaan dapat dialihkan ke mesin lain di departemen. Tata letak berorientasi proses juga sangat baik untuk menangani pembuatan suku cadang dalam batch kecil atau tempat kerja dan untuk produksi berbagai suku cadang dalam ukuran atau bentuk yang berbeda. Kerugian dari tata letak orientasi proses berasal dari penggunaan peralatan untuk tujuan umum. Pesanan membutuhkan lebih banyak waktu untuk berpindah melalui sistem karena jadwal yang sulit, pengaturan yang berubah, dan penanganan material yang unik. Tata letak berorientasi proses juga sangat baik untuk menangani pembuatan suku cadang dalam batch kecil atau tempat kerja dan untuk produksi berbagai suku cadang dalam berbagai ukuran atau bentuk. Tata letak sel kerja. Sebuah sel kerja mengatur ulang, orang, dan mesin yang biasanya akan tersebar di berbagai tempat. Departemen menjadi grup sehingga mereka dapat fokus pada pembuatan satu produk atau grup. Pengaturan kerja seluler digunakan jika volume menjamin pengaturan khusus mesin dan peralatan. Sel kerja ini dikonfigurasikan ulang saat desain produk berubah atau volume berfluktuasi. Demikian topik ini saya sampaikan. Sampai bertemu pada topik-topik berikutnya.